Halo, halo, shalom, sahabat-sahabat Bang Joel, dimanapun berada. Puji Tuhan kalau Bang Joel bisa menemani kalian pada siang hari ini, kawan-kawan ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video-video terbaru dari channel ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua ya. Teman-teman, saya masih tertarik ya bahas si Bangkai sama si Aristo, kawan-kawan ya. Kenapa? Karena si Bangkai ini ternyata dia nggak bisa mengendalikan emosi dia ketika ditanya. Ya. Jadi mestinya sebagai debater, sebagai orang yang suka memojokkan kekristenan, sebagai orang yang suka ngutip-ngutip dan bahas-bahas kekristenan, mestinya ketika dia ditanya oleh orang lain, dia bisa menjelaskan dengan baik. Kalau dia memang sekolahnya tinggi seperti di S3 di Israel dan lain sebagainya. Tetapi kawan-kawan, si Bangkai nama ini dia itu menuduh pil pahit itu nggak bisa makan kalau nggak bahas bangkai. Demikian juga teman-teman, itu sebetulnya bumerang buat Bangkai sendiri. Kainamus itu juga nggak bisa makan, nggak bisa menghidupi keluarganya kalau dia tidak memfitnah, tidak membahas ajaran kekristenan. Dan itu nyata kawan-kawan. Sepanjang Bang Joel itu masuk dalam dunia YouTube, Kainama itu selalu berbicara tentang kekristenan. Dia tidak pernah berbicara tentang nabinya sendiri, dia tidak pernah bicara soal kitabnya sendiri yang dia yakini sekarang. Bolak-balik ketika Bang Joel lihat konten dari Kainamus itu berbicara soal kekristenan. Yang dibahas adalah Alkitab. Kainamus tidak pernah bicara soal kitabnya. Lah bagaimana dia mau bicara soal kitabnya? Orang baca aja dia tidak bisa kawan-kawan. Iya kan? Cobalah Kainamus, ya Kainama. Kamu itu kalau mau nuding orang sembarang, periksa dulu dirimu. Apakah dirimu itu adalah orang benar atau tidak? Nah, Bang Joel mau tampilkan videonya guys ya. Kita dengarkan ya teman-teman ya. Oke, yang baru bergabung silakan like siaran ini teman-teman supaya siaran ini bisa direkomendasikan di YouTube ya guys. Yuk kita dengerin ya. Pil pahit, lu nggak punya modal lo, ngulas-ngulas gua. Orang Islam nggak pusing. Dengerin, ini khusus untuk pil pahit ya. Pil pahit, gua bilangin sama lu ya, manusia yang nggak ketahuan, manusia goib. Gua bilangin sama lu, pil pahit, lu manusia goib di Indonesia, nggak ada yang tahu siapa lu. Banci, cemen, banci cemen. Pakai rok aja lu, pakai rok. Ya kan? Kalau nggak lu pakai topeng tuh, pakai topeng Doraemon tuh. Pakai topeng Doraemon tuh. Pakai nanya gua, emang diakuin Isa. Pala lu bau menyan. Tuh. Musik ya. Orang aja nggak tahu lu siapa pakai nanya-nanya. Emang tahu Isa, tahu Muhammad. Lu aja nggak ketahuan pakai nanya gua lu. Lu aja nggak ketahuan. Urus diri lu sendiri. Lu tuh nyari duit dari YouTube dengan mereaksi video gua. Kalau gua nggak naikin video, lu nggak punya modal. Lu nggak punya modal, pil pahit, kartu mati lu, katro. Nggak ada ilmu lu, nggak ada ilmu. Pil pahit, lu nggak ada ilmu. Kita sudah saksikan bersama pernyataan Bangkai. Sepertinya Bangkai ini tidak punya kaca di rumahnya. Secara tidak sadar Bangkai mengakui bahwa yang memulai membicarakan soal kekristenan adalah Bangkai. Karena kalau Bangkai tidak bahas kekristenan tentunya channel Pil Pahit tidak ada. Karena menurut logika Bangkai, kalau Bangkai tidak buat video saya tidak ada bahan. Hal kedua yang kita tanggapi adalah, dengan standar yang sama, berarti Bangkai dan Aristo tidak bisa makan kalau tidak bahas kekristenan. Pernahkah kalian lihat Bangkai dan Aristo bahas soal Quran dan hadis? Ya pernah. Bahkan tidak pernah sama sekali. Ya, setuju. Mereka ini laku karena bahas kekristenan. Coba Bangkai bahas Quran dan hadis, saya yakin penontonnya tidak sebanyak saat dia bahas Alkitab. Coba kita flashback kepintaran Bangkai dan Aristo. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu?
Beliau hafal. Beliau hafal. Beliau hafal. Dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf gak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan. Tapi menulis dan apa? Membaca tidak bisa. Beliau buta huruf gak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan. Tapi menulis dan apa? Membaca tidak bisa. Silakan. Ya. Rasulullah lahir abad ke-6. Iya. Dan Dr. Bambang Nursena, Injil Barnabas, ditulis pada abad ke-11. Berarti Rasulullah usia 5 tahun. Nah, Iya. Enggak. Abad 11. 5 tahun bagaimana? Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Ya. Menurut yang terhormat Bapak Pendeta Bambang Nursena, itu Injil Barnabas itu adanya abad 11. Jadi tahun 500 ke tahun 1100. 1100, oke. Iya kan? Nah, berarti nggak ada hubungannya dengan Rasulullah gitu kan. Oh, enggak ada ya, betul-betul. 2 jam kemudian. Bambang Nursena bilang, teks yang ditemukan itu ditulis pada abad ke-11. Nabi Muhammad lahir pada abad ke-6. Berarti Nabi Muhammad sampai ke abad ke-11 baru usia 5 tahun berarti. 5 tahun nggak nyambung saya. Gitu loh. Jadi, ya kan? Pintar. Ya, berarti kita tidak usah kajian. Semuanya sudah dapat. Cerdaskan. Gimana kalau mereka bahas Quran dan hadis? Kita lanjut. Kamu menyembah apa yang kamu sembah dan bukan yang aku sembah. Kamu beribadah kepada sesuatu yang kamu ibadahi dan bukan kepada apa yang aku ibadahi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gitu maksudnya. Loh, kalau udah tahu gitu kenapa kayak nama sama Yesus sama Aditya usik-usik terus agama kami. Hujat-hujat agama kami, pala lu bamenyan. Pala lu bamenyan. Kalau lakum didukum waliyadin itu hapus semua istilah Quran di dalam Bible. Iya, betul. Kami nggak akan ganggu-ganggu kamu lagi. Kami nggak akan ganggu-ganggu kamu lagi. Orang Kristen takut ketahuan bahwa mereka bukan agama Abrahamik. Pelan-pelan. Orang Kristen terpaksa meniru-niru Islam. Ka'bah malam ini jadi tema ya. Ka'bah ditiru, istilah itu diambil. Zakat tadi malam, ya kan? Istilah itu diambil sama mereka. Allah diambil sama mereka. Rasul diambil sama mereka. Amin diambil sama mereka. Apalagi Nabi diambil sama dia. Soleh diambil sama dia. Apalagi Alkitab itu ngambil dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya orang Islam tidak cari tahu bahwa sebetulnya agama Kristen ini bukan agama Abrahamik. Catat. Bante katakan bahwa mereka akan berhenti bahas Kristen kalau istilah-istilah Islam dalam Bible sudah dihapus. Dan dia juga katakan bahwa Kristen meniru atau mengambil istilah Islam seperti Allah, zakat, Alkitab, dan lain-lain. Kembali lagi, Bangke mainnya kurang jauh. Mari kita dengarkan pernyataan Profesor Islam beneran, bukan seperti Bangke yang sekolahnya tidak jelas, tapi ngaku lulusan S3 Israel. Oke teman-teman, kita mengambil sumber dari islami.co. Dan artikel ini ditulis oleh Bapak Sumanto Al-Qurtubi, yang judulnya Arab Kristen dan Injil Bahasa Arab. Di sana dikatakan, sejumlah kaum muslim yang lugu di Indonesia sering berasumsi, atau bahkan berkeyakinan bahwa bahasa Arab itu bahasa Islam, bahasa suci, atau bahkan menurut Ustadz Pucuk, bahasa surga. Tetapi, pada saat yang sama, lucunya, mereka mengkafirkan dan menarakakan Kristen dan Yahudi, atau non-muslim secara umum. Pertanyaannya, bagaimana dengan umat Arab Kristen dan Yahudi yang seperti kaum muslim Arab juga menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berkomunikasi? Tidak hanya itu, tata cara beribadah, misalnya kebaktian minggu, umat Kristen atau sahabat umat Yahudi, nama-nama tempat ibadah, sinagog, dan gereja, dan kitab suci mereka juga menggunakan bahasa Arab. Foto di bawah ini hanyalah sekedar contoh.
Kitab Perjanjian Baru, umat Arab Kristen, dan Kitab Talmud, umat Arab Yahudi, yang ditulis dengan bahasa Arab. Seperti saya jelaskan dalam berbagai postingan sebelumnya, dunia Arab bukan melulu dunia Muslim. Di kawasan ini ada berjuta-juta masyarakat non-Muslim, Kristen, Yahudi, Yazidi, Bahai, Zarathustra, atau bahkan agnostik dan ateis. Data dari Liga Arab misalnya menyebutkan ada sekitar 20 juta warga Arab yang memeluk Kristen. Mereka tersebar di Lebanon, Palestina, Suriah, Mesir, Irak, dan sebagainya. Masyarakat Arab Yahudi, meskipun tidak sebanyak umat Arab Kristen, juga ada di sini, seperti di Bahrain, Oman, Yaman, dan lain-lain. Karena Arab adalah bahasa mereka, maka umat Arab Kristen dan Yahudi ini juga bertutur sapa dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, juga menggunakan bahasa Arab. Seperti kaum Muslim. Mereka juga bilang, Allahu Akbar, Insya Allah, Masya Allah, Assalamualaikum, Bismillah, Alhamdulillah, Syafaka Allah. Lah, iya dong, pakai bahasa Arab. Masa mereka bilang Sampurasun, Sugeng Penjing, Selamat Pagi, dan sebagainya? Sudah tentu bahasa Arab mereka jauh lebih fasih ketimbang para Arab KW, yang genit, suka berantum-antum, dan berahi uti itu. Jadilah umat Islam yang cerdas dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Perbanyaklah turisme intelektual, supaya wawasan keagamaan dan keislaman kita semakin bergizi, sehingga diharapkan semakin toleran dalam bersikap dan bertindak di masyarakat yang mendebuk ini. Jangan cuma wisata rohani dan berfoto-foto di tempat-tempat suci melulu yang dibesar-besarkan. Jabal Dahram, Arab Saudi. Yang menulis artikel ini adalah Bapak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana istilah-istilah yang Bangkai klaim sebagai istilah Islami. Ternyata di tanah asalnya dipakai semua agama. Jadi Bangkai sebenarnya hanya kurang piknik dan mainnya kurang jauh. I'm Christian Arab, which means nobody thinks we actually exist. Ya, teman-teman ya. Jadi begitu ya kawan-kawan ya. Memang Bangkai ini mainnya kurang jauh. Aduh. Kok bisa-bisanya gitu loh. Nanti kalau kita nggak kenal sama Yesus Kristus, aduh, Pak Aga sih memang lebih itu. Tapi dia suka begitu kawan. Dia suka cari sensasi ya. Kemudian setelah cari sensasi dia viral. Nah, viralnya itu yang menolong dia sampai hari ini dia mendapatkan kerjaan kawan-kawan. Ya. Kerjaan itu apa? Itu mau fitnah, ya kemudian pokoknya itu menghina lah, menghujat lah. Itu pasti pakai nama itu kawan-kawan. Iya kan? Nah, kemudian juga dengan artis sama. Dua orang itu sama. Otaknya nggak ada, yang diisi adalah pembacaan firman Tuhan yang nantinya akan diajarkan oleh rekan-rekannya. Kalau Irman itu nggak ngajarin begitu. Gimana sih kayak namus. Nah, itu dapat terjadi kawan-kawan ya. Itulah dunia debat ya kawan-kawan ya. Jadi kalau teman-teman cocok dengan channel ini, silahkan dukung Bang Joy dengan subscribe, like, dan share video ini supaya video ini bisa mendatangkan berkat ya bagi teman-teman kita yang lain guys ya. Oke teman-teman, Bang Joy mohon izin dulu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Selamat pagi Bang Joy.